malam ini saya akan mengisi ya tanpa judul, tanpa acara. Cuma di sini saya ingin menyampaikan betapa saya setelah melihat-lihat hadis-hadis Nabi, ajaran-ajaran Nabi, ada ajaran-ajaran yang kadang-kadang bisa menimbulkan salah pengertian, yaitu umpamanya tentang pahala orang yang melakukan ini, itu, entah perbuatan, entah bacaan, yang pahalanya itu begitu besar. Sehingga orang yang tidak mengerti itu mengira bahwa ajaran yang begini ini membawa orang bermalas-malas. Tetapi buat saya memandang dari pandangan yang menyeluruh bahwa Islam itu memang merupakan kesatuan ajaran. Keping atau keping-keping atau bagian-bagian itu tidak boleh terpisahkan dari totalitasnya, dari keseluruhannya. Ibarat gajah, saya cerita anak-anak, cerita SD. Gajah itu kalau kita lihat secara keseluruhan, kita baru mengerti bentuknya yang sebenarnya, yang terdiri dari macam-macam bagian yang kadang-kadang seperti bertentangan. Seperti di dalam cerita anak-anak dikatakan orang buta, pengalaman orang buta meraba-raba seekor gajah, kena telalinya. Telalinya itu apa? Belalai. Nah itu dia ngotot bahwa yang namanya gajah itu lemes seperti karet. Dikandani tak belum, tetap mengkel bahwa gajah itu adalah karet itu. Karena kebetulan pegang telali. Tapi ada orang buta lain yang kebetulan pegang gadingnya, siumnya, gadingnya, dia ngotot dari sopong, ngaku butek, lalu watos, hasil ngotot. Nah ini berlawanan, yang satu bilang lemes, Islam itu murah, Islam itu gampangan, dari sopong, ini haram, ini tidak oleh, ini. Nah itu kebetulan dia pegang siumnya. Iya betul. Ada yang bilang Islam itu, Islam gampang. Pokoknya sambil lalu saja lah. Ya ini sama dengan orang kebetulan dia menganggap menangkap itu, ekornya itu kecil, dikira gajah itu cuma kecil. Apa Islamnya kok melanggar? Ya orang-orang itu, hasil pandangannya itu meremehkan. Tapi sebaliknya orang yang begitu getol agama Islam, dia ambil seperti orang meraba perutnya gajah. Wis gak sanggup kaya kono. Wis berdiri bang, beduk. Sebab dia kebetulan pegang perutnya. Jadi artinya
Kalau kita melihat Islam itu dengan mata yang melek, baru kita tahu. Islam juga begitu. Nah, seperti mamane, sapa wing mocong ini iku ganjarane semene, sapa sing enak. Nah, katanya orang yang lah ngono, enggak usah sembarang, mocong ngono ae. Ini salah. Pandangan yang salah itu. Kita harus melihat secara keseluruhan. Coba kita umpamanya orang atau manusia ini tidak sama. Malah saya menemukan kitab yang menerangkan. Orang di dalam beragama itu sedikitnya di sini digambarkan ada 6 fungsi, 6 jabatan, 6 pekerjaan. Yang satu al-abid, orang yang memang melulu beribadah. Wal mutajarridu lil ibadah, alladzi la syughla lahu ghairuha aslan. Taraka al-ibadah la jalasa babbalan. Orang yang melulu hanya beribadat, dia tidak punya kerja selainnya. Andai kata dia tidak beribadat, betul-betul dia nganggur. Kerja tidak, cukup pensiunnya atau kebunnya, ya. Alhasil dia itu umpama tidak beribadah, nganggur. Ada yang ini. Ada lagi yang kedua, orang alim. Orang yang diperlukan oleh masyarakat, ilmunya entah di dalam memberikan fatwa atau memberikan pelajaran atau memberikan atau menulis karangan dan sebagainya. Nah, ini orang ini umpama menghabiskan waktunya untuk fungsinya mengembangkan ilmunya itu, sudah bayar 5 waktu dan rawatibnya, itu lebih baik daripada mengerjakan yang lain. Ini. Tapi yang pertama tadi, kalau tidak ibadah nganggur, pulang ya bosan, yang baik biasa, orang tidur. Tapi tekun ibadah. Orang ini apa dapat agama? Fashtighaluhu bitta'allum, bagi pelajar, kesibukannya dia belajar afdalu, lebih baik min ishtighalihi bil azkar wan nawafil, lebih baik dia belajar daripada wiritan zikir dan mengerjakan yang sunat-sunat. Ini buat pelajar. Jadi waktu buat pelajar itu lebih baik digunakan untuk pelajarannya. Ya sudah tentu 5 waktu itu minim, itu tidak boleh ditawar kalau itu, ya. Itu minim sudah semua, ribut gak ribut, jabat besar apa kecil apa menengah, itu sama kalau minimal. Lalu yang keempat, al-muhtarif alladhi yahtaju lil-kasab li'iyalih, orang yang bekerja untuk keluarganya, jadi rezeki. Ini yang banyak. Laisa lahu an yudayyi'al 'iyal, dia tidak boleh menyia-nyiakan keluarganya. Wa yastaghriqal awqat fil ibadah, lalu menghabiskan waktunya untuk ibadah. Tidak boleh. Dia harus kerja. Walaki yanbaghi alla yansa zikrallah fi sina'atihi biqalbihi. Cuma ya sekalipun begitu diharapkan sedikitnya dengan hatinya ia selalu ingat kepada Allah dimanapun dia bekerja itu. Jadi sambil bekerja jangan sama sekali melupakan Allah. Nah, terhadap orang ini di sini dikatakan
Dia membaca tasbih, berzikir, dan dia kalau secara zikrul wafil baca Fatihah adalah minim. Dimanapun kita berada, ya, di kereta api, kerja di pasar atau di baca Fatihah itu paling minim itu. Saya kira tidak berat kalau cuma baca Fatihah. Nah, buat orang ini dikatakan, maka tiap langkahnya, tiap gerak-geriknya, yang memang dia betul-betul bukan karena mencari kekayaan untuk sok atau untuk sombong-sombongan, untuk panas-panasan, jor-joran, tapi betul-betul untuk menghidupi keluarganya, orang tuanya atau anaknya yang belum bisa kerja. Tiap langkahnya itu sama nilainya dengan orang yang zikiran, orang yang pegang tasbih itu. Sama itu. Tiap langkahnya dihitung oleh malaikat. Dinilai sebagai ibadah kepada Allah. Asal niatnya baik ya. Kalau niat kerjanya itu niatnya kurang baik, tentu saja ya tidak termasuk. Kemudian yang kelima, al-wali, orang yang menjadi penguasa, orang yang jadi imam, orang yang menjadi hakim, orang yang menjadi pemimpin yang dibutuhkan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan orang banyak dengan tujuan ikhlas dan berbakti. Maka orang ini lebih baik dia itu sibuk dan menghabiskan waktunya untuk mengurusi kepentingan orang banyak. Ya sudah tentu, sudah mengerjakan yang wajib-wajib. Cuma kalau bisa, seperti yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu beliau jadi kepala negara, Amirul Mukminin, beliau itu tidak pernah mengenal jam kerja. Mulai pagi tidak ada jamnya, terus sampai sore. Nah, kalau sudah habis isya, baru beliau tidak keluar-keluar. Beliau khusus melakukan wirid malam. Jadi beliau itu kalau wiritan, baca Quran dan sebagainya, malam. Sehingga kadang-kadang beliau itu tidak mengasuh. Memang kebetulan fisiknya itu kuat beliau. Jadi siang itu kerja non-stop, dan malam dia tidurnya itu larut. Sampai ada orang menegur Umar, Amirul Mukminin, ya apa? Ya ini maaf, saya ingin tanya. Kalau saya lihat sampai ini kerjanya kok non-stop dan tidak tidur. Lalu tidur sampean, istirahat sampean itu kapan? Jam berapa? Jawab beliau, ya, saya mulai pagi. Kalau siang saya mengurusi kepentingan orang lain. Ya kalau malam, kalau saya tidur kan saya ini namanya rugi. Saya melayani orang lain tapi saya tidak melayani diri saya sendiri. Lalu sebagian saya apa? Saya cuma memberikan pimpinan dan kepentingan orang lain, sedang saya sendiri tidak saya pimpin, tidak saya beri bagian. Karena itu saya pada waktu siang kerja untuk rakyat, tapi malam kerja untuk saya menghadap Tuhan. Ini al-wali. Nah, ada lagi yang keenam yang disebut al-muwahhid. Nah, ini orang yang sudah kerjanya itu katakanlah stop kontaknya Tuhan di bumi. Dia tidak pernah melepaskan hubungannya dengan Tuhan sedetik pun. Ini wahid. Ini orang terus menghadirkan Allah di dalam hati. Ini orang yang hatinya terus berdetak dengan nama Allah. Sekalipun mulutnya sudah tidak mengucapkan, tidak bergerak. Nah ini orang yang sudah tingkat ibadahnya itu sudah tinggi sekali. Ini orang ini kadang-kadang
dia bergaul dengan kita secara fisik, tapi hatinya tetap bersama Allah. Orang ini satu detik lupa pada Allah itu sudah dosa besar. Ini ada orang yang begini ini, ya. Jadi artinya, ya ini tidak saya perpanjang. Insya Allah ada kesempatan lain. Cuma artinya kalau kita lihat orang-orang ini pekerjaannya itu ada yang sibuk ini, sibuk ini, sibuk ini. Tidak bisa kita pukul rata harus ini. Kon yang kepingin mlebu swarga, ya. Moco iki 10.000 ya. Iki 1.000, iki 50.000. Mana kok itu ya? Aku terus nyambut gawe ya. Apa kok diantem ini terus iki? Aku sih masih satu iki. Yang hari-hari ini habisnya itu di atas kereta api, tidak pernah tidur. Kok wiritan 50.000 itu apa ya tumor? Nah, juga seperti dokter. Apa lalu dia dokter pasiennya sampai numpuk aja wiritan. Ya Allah ini bukan pada tempatnya itu. Tidak boleh itu menurut agama, tidak boleh. Tidak boleh. Dokter lebih baik melayani pasien. Itu sama dengan wirid. Itu diberi pahala asal niatnya untuk beri kemanusiaan dan karena Allah. Itu ibadah itu. Sama dengan kiai yang tekun, wiritan, tasbih. Sama. Ojo meri. Podo mawon itu. Nah inilah ya, asal tujuannya memang baik. Ya toh? Nah, sekarang dilihat dari sudut inilah. Maka kita melihat kadang-kadang Nabi bersabda. Nah ini contohnya ya. Saya memang kebetulan saya buka-buka himpunan kitab hadis yang namanya Al-Jami'us Shaghir. Ini dengan penjelasannya sekali yang namanya As-Sirajul Munir Syarhul Jami'us Shaghir. Ini hadis toh. Malah diatur abjad A. Hadis yang mulai A, hadis yang mulai B. Nah ini saya kebetulan hadis yang dimulai huruf S. A. Di sini ada hadis yang dimulai dengan Fa. Fatihatul Kitab ta'dilu bisulusayil Qur'an. Fatihah Qur'an. Nek maca Fatihah satu kali itu mengimbangi 2/3-nya Quran. Iya, di bagian mana itu? Orang baca Fatihah satu kali, katanya Nabi, itu sama dengan membaca 2/3-nya Quran. Jangan enak loh. Buat sampean yang sibuk, yang tidak sempat baca Quran, baca Fatihah saja. Ini loh, ini merupakan rahmat Tuhan. Ini hadis dari Abd bin Humaid an bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas yang mengatakan pahalanya orang membaca Fatihah itu sama dengan pahalanya membaca Quran 2/3-nya. Ini kalau kita lihat sepintas nggak masuk akal itu ya apa sih? Ya memang kalau mau dimasukkan akal kita harus lihat Fatihah itu apa. Seluruh isi Quran yang 30 juz itu diringkus dalam Fatihah yang terdiri hanya dari 7 ayat. Jadi 7 ayat ini merupakan preambel. Fatihah itu mukaddimah, pendahuluan, pembukaan dari Quran yang tebal itu. Seluruh isi kandungan Quran
itu secara padat sudah dimasukkan di dalam Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Memang ada salah satu studi yang perlu diperhatikan, ya, bahwa Quran itu termasuk mukjizat, artinya sesuatu yang istimewa, ya, yang membuat orang tidak mampu mengimbanginya. Quran itu disebut mukjizat. Mukjizat itu artinya mengalahkan, melemahkan pikiran,